para hisap dan para pecinta bako, kita ngobrol-ngobrol lagi masalah filosofi merokok. Kita lanjutkan tadi setelah kita nyangklong ya. Oke, ini ada lagi filosofi masalah tingwe. Nah, tingwe ini beda dengan rokok yang biasa kita beli di toko atau di warung ya. Kalau rokok di warung itu kita langsung ambil sebatang rokok, lalu kita sulut, kita bakar, lalu kita hisap. Hanya itu. Rasa tergantung dari selera. Banyak merek-merek rokok. Ada rokok kretek, filter, mentol, ada lagi yang aroma-aroma kopi. Nah, tapi memang tidak banyak aroma. Ada yang aroma strawberry, jeruk, gitu-gitu kan. Nah, memang nggak banyak. Dan sudah menjadi pabrikasi rokok itu yang kita beli di warung itu takarannya sama semua, ukurannya sama semua. Terus untuk apa namanya, tiap merek itu rasanya pasti beda-beda, ya kan? Nah, apakah ini cocok dengan saya? Apakah yang ini cocok dengan saya? Nah, itu kan tergantung dari selera, ya kan? Tapi kalau untuk yang satu ini, yaitu tingwe, linting dewe. Tingwe itu berbeda filosofinya. Ini kalau kita mau bertafakur mengenai tingwe ini ada filosofi yang timbul di dalam pembuatan tingwe. Itu pertama, tingwe itu berbeda ya dengan rokok warung tadi itu. Itu memerlukan proses pembuatan, mulai dari dilinting, meracik, terus takaran, itu semuanya dari kita, ya kan? Rasa, aroma dari kita. Mau berapa banyak cengkehnya, mau berapa banyak tembakaunya, terus mau rasanya atau aromanya seperti apa, atau nanti aroma dicampur dengan apa, mau rasa mentolnya banyak nyengat atau mentolnya sedikit, itu semua tergantung selera kita, yang kita sendiri yang buat. Bukan pabrikasi, kita semua yang ngeracik, atau bahkan kita sendiri yang bikin sausnya itu. Tembakau kering, tembakau yang murni itu kita campur dengan aromanya, lalu atau kita campur dengan apa namanya, sausnya kita bikin sendiri. Nah itu kan semua butuh proses ya. Nah itu dari kita yang membuat, suka-suka kita gitu. Terus hasilnya juga untuk kita yang ngerasain, kita yang menghisap. Untuk kita, kalau ada orang lain yang mau, ya mangga silakan. Apa kata orang sudah, mangga, monggo silakan, kata orang Jawa ya. Jadi dari kita prosesnya, hasilnya juga untuk kita. Kalau kita mau bertafakur kembali, berarti di dalam suatu hasil butuh proses. Untuk suatu kenikmatan yang kita inginkan, itu ada proses yang panjang, yang lama, sampai benar-benar pas buat kita. Seperti inilah racikannya. Seperti itu, itulah tingwe ya. Terus tingwe itu butuh penghayatan. Dalam melinting itu kita harus menghayati. Kalau kita nggak menghayati, kita nggak fokus, nggak serius, ya gimana, melintingnya acak-acakan, berantakan, campurannya nggak sesuai. Butuh penghayatan. Di situ kita bertafakur, lihat filosofinya, bahwa di dalam tingwe ada banyak proses yang bisa kita telaah, banyak makna di dalamnya. Dalam menghayati proses pembuatan, melinting, mencampur tembakau, itu banyak sekali filosofinya ya. Coba para alisap, para pecinta bako, melinting pasti seperti itu kan. Sama, saya juga seperti itu. Terus kalau di tingwe itu kan ya kita racik sendiri sesuai dengan selera kita sendiri. Apa ya, kalau kita mau menyadari, mau menghayati bahwa di dalam mencapai suatu keinginan kita, itu butuh proses yang benar-benar kita hayati, yang benar-benar kita fokuskan. Seperti itu. Kalau belanja di warung rokok segalanya instan, ya nggak?
Seperti itu. Lalu di dalam merokok, ini ada lagi filosofi. Di dalam merokok itu ada 4 unsur alam yang terkandung di dalam rokok. Sama seperti diri manusia. Di dalam diri manusia ada 4 unsur. Pertama, tanah. Ya, udah pasti manusia dibuat dari tanah. Yang kedua, itu air. Tidak mungkin di dalam diri manusia tidak ada air. Kering. Kalau nggak ada air mah. Yang ketiga, angin. Manusia butuh oksigen. Yang keempat, api. Darah kita itu panas. Tidak ada panas badan, tidak akan hidup. Ya, nah itu. Unsur rokok pun sama. Tembakau dari tanah. Pasti terkandung di dalamnya ada kandungan air. Ada unsur airnya. Tembakau yang sudah dikeringkan asalnya dari mana? Tanah dan air. Ada. Lalu ada angin. Ya. Semasa tembakau itu di pohonnya memerlukan oksigen. Butuh angin. Dan memerlukan karbon di malam hari, ya kan? Oksigennya di siang hari, karbonnya di malam hari. Butuh angin. Sama seperti manusia. Dan setelah dia diracik menjadi rokok, juga butuh angin, butuh oksigen. Kalau tidak ada oksigen, tidak mungkin rokok itu bisa nyala. Betul tidak? Nggak mungkin. Dan butuh api. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Jadi bakar rokok pakai api, keluar asap, sedot asapnya, nikmati rasanya. 4 unsur alam ada di dalam rokok. Sama kan? Coba kita hayati filosofi apa yang terkandung di dalam rokok dari 4 unsur ini. Seperti kita mengenali diri kita. Di dalam diri kita, siapa kita? Siapa aku? Ada 4 unsur. Begitupun rokok. Kita hayati. Ya kan? Jadi kalau kita berpikir panjang kembali, kita mau membuka tabirnya dalam rokok ini banyak sekali. Ya. Nah, berikutnya ada lagi, hanya sekedar asap rokok, namun mampu melupakan semua kerumitan. Aduh, pusing, rumit. Hanya asap rokok yang bisa menghilangkan, membuat diri kita tenang, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak bingung, ya kan? Lalu berikutnya filosofi tentang rokok, ada dan tiada. Perhatikan baik-baik. Dari tidak ada tumbuh sebuah pohon tembakau. Lalu tembakau ini ternyata bermanfaat. Ya, makhluk hidup pasti ada manfaatnya. Tembakau ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Makhluk hidup diciptakan oleh Allah, ada manfaatnya. Tembakau ada manfaatnya. Lalu diambil daun tembakau, diambil pula manfaatnya, dicacah, dikeringkan, berarti ada manfaat. Setelah itu kita hisap asapnya, terbakar dia menjadi debu, hilang kembali ke dalam tanah. Asapnya bermanfaat buat kita, kita bisa rasakan nikmatnya, lalu asapnya hilang bersama udara. Dari ada lalu tiada. Seperti itu filosofinya. Dan misterinya, misteri tentang asap rokok nih, ada beberapa yang akan saya ceritakan. Wah, ini ada beberapa misteri. Jadi asap rokok ini bisa dijadikan media buat, pertama, memanggil yang gaib. Kedua, bisa membuat pelet. Itu misterinya. Lalu ada juga yang menjadikan zikir. Ya, yang benar mah itu zikir, jangan yang jelek-jelek. Banyak kisah-kisahnya, ya.
kita ikuti cerita-ceritanya. Sekarang kita bakar rokok linting dulu. Para pecinta bako dan para lisap, nah kembali kita bercerita lagi yuk. Ini soal misteri yang pertama nih, saya mau ceritakan ini tentang pelet. Jadi ada ceritanya waktu itu kawan saya nih katanya susah sekali ya cari pacar gitu. Dia coba ke Sukabumi. Di Sukabumi dia berangkat ke sana, ketemulah sama abah nih rupanya punya ilmu melet. Itu diajarkanlah kepada teman saya nih, itu dengan cara membakar rokok, tapi harus linting sendiri. Harus linting sendiri karena nggak bisa dipakai rokok warung, katanya begitu. Bakonya asli karena mengandung 4 unsur tadi kan. Terus harus ditambah kemenyan. Kenapa kemenyan? Kemenyan itu kan getah pohon kemenyan. Dan pohon kemenyan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa pohon kemenyan itu bibitnya dibawa oleh Nabi Adam dari surga ke bumi. Nah, makanya dibilang kemenyan ini adalah tanaman surga. Asapnya itu lebih cepat naik ke atas, menyampaikan doa-doa kita. Seperti itu. Jadi menurut abah tuh seperti itu katanya. Oke, masuk akal ya, bagi kita sih, bagi saya masuk akal. Lalu diajarkanlah caranya, harus puasa dulu berapa hari, lalu gunakan setiap zikir, gunakan asap rokoknya. Setiap zikir ngumpulin asap rokoknya dibuat sendiri, harus dihayati sendiri. Pada saat membuat lintingan juga harus dengan zikir, lalu dihisap, terus dilatih. Setelah sampai waktunya, kembalilah kita ke Sukabumi ke Abah. Selesai nih bah, gimana nih bah? Kata Abah, nah kalau sudah selesai nih mandi pakai wangi-wangian. Setelah mandi barulah dicoba. Setiap kali kamu mau punya maksud ya untuk mendapatkan wanita itu, coba membakar rokok. Lalu dengan membakar rokok diucapkan doa-doanya sambil isap dulu doa-doanya, lalu dihembuskan, sebutkan namanya, siapa tujuannya, seperti itu katanya. Dicoba sama teman saya. Kok belum berhasil ya? Dicoba lagi, masih gagal juga. Akhirnya datang lagi ke Abah. Bah, kok nggak berhasil? Kenapa ini bah ya? Aduh, saya sampai ketawa dengarnya. Nggak berhasil. Ternyata apa kata Abah? Kamu kurang yakin. Itu dia. Kalau kamu yakin, kamu bisa melatih keyakinan. Yakin dulu. Akhirnya apa? Dilatihlah sama Abah tuh keyakinannya. Setelah yakin, bisa, dia yakin dengan asap itu dia bisa merebut hati wanita tuh. Nah, dicoba lagi sama dia, akhirnya apa? Waktu dia kenalan, waktu dia ngobrol, kok kayaknya asik gitu kan, ngobrol sambil dia ngerokok. Si wanita tuh yang tadinya nggak suka asap rokok, ya entah kenapa ya, dari hatinya tuh kok berbeda, membiarkan teman ngobrolnya ini merokok gitu. Iya, akhirnya apa? Ada di situ rasa-rasa di hatinya itu ke teman saya. Akhirnya mereka jadian. Seperti itu ceritanya. Kadang-kadang ya kalau kita pikir dengan logika antara percaya nggak percaya ya. Tapi begitulah yang saya perhatikan dari itu kawan saya nih. Ternyata asap rokok ini bisa jadi pelet kan. Untuk mendapatkan hati wanita, seperti itu.
Ya, kalau saya pikir-pikir memang asap rokok ini yang dicampur dengan, ya asap rokok ini kan dari tumbuhan ya, dari 4 unsur tadi, lalu dicampur dengan tanaman surga supaya doa-doanya cepat sampai. Tidak mungkin ada doa yang tidak dikabulkan seperti itu. Apalagi dengan keyakinan, apalagi dengan ketekunan dia melakukan latihan atau ketekunan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan keyakinannya. Insya Allah itu juga pasti berhasil. Dan medianya bukan syirik ya, bukan syirik. Kenapa? Kalau syirik itu kita menganggap gara-gara asap rokok nih cewek itu bisa nempel sama kita. Enggak, bukan. Jangan itu yang dipikirkan. Tapi asap rokok itu adalah media doa kita. Kita yakin bahwa doa kita yang kita sampaikan itu dikabulkan oleh Allah. Maka itu bukan syirik. Karena apa? Aku tidak menyembah asap, tapi aku menyembah Allah. Asapku adalah media doa. Asap itu bisa menyebar lebih luas, cepat naik ke atas. Doa-doa yang aku sampaikan pun cepat naik ke atas dan menyebar luas. Seperti itu filosofinya. Ya, misterinya ada di keyakinan Anda sendiri. Percaya atau tidak?